Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 48. Tetapi Empu Sada itu terkejut ketika tiba-tiba muridnya berkata, "Kalau demikian, mengapa tidak malam ini saja kita menghancurkan rencana Mahisa Agni dan menangkapnya?" "Sudah aku katakan," sahut gurunya. "Di samping Mahisa Agni kini ada pamannya Empu Gandring. Karena itu kita tidak boleh terlampau tergesa-gesa." Namun terasa Kuda Sempana tidak bersabar lagi. Tetapi ketika ia ingin menyatakan perasaannya itu, terdengar orang yang menamakan diri Bahu Reksa Kali Elo berkata, "Aku mempunyai cara yang baik untuk menyiksa perasaan Mahisa Agni." Kuda Sempana dan Empu Sada itu pun berpaling kepadanya. Hampir bersamaan mereka berkata, "Apakah cara itu?" "Kita biarkan Mahisa Agni membuat bendungan itu sampai saat hampir selesai. Nah, ketika mereka merasa bahwa mereka pasti akan menikmati hasil usahanya itu, maka bendungan itu kita pecahkan. Kita hanyutkan Mahisa Agni di dalam arusnya yang keras." Kuda Sempana mengerutkan keningnya. Kemudian jawabnya, "Terlampau lama. Berapa bulan lagi hal itu terjadi? Tetapi peristiwa itu akan menyenangkan sekali. Bukan saja Mahisa Agni, alangkah kecewanya orang-orang Panawijen yang lain. Kalau bendungan itu kau rusakkan sekarang, maka kerugian mereka tidak seberapa banyaknya. Dalam pada itu, guru masih mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Paman Kebo Sindet dan Wong Sarimpat." Kuda Sempana terdiam sesaat. Tetapi katanya kemudian, "Aku sependapat, tetapi kita tidak perlu menunggu bendungan itu selesai. Aku tidak ingin pembalasan ini datang terlampau lama." Empu Sada pun mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Pendapat muridnya yang seorang itu memang menyenangkan sekali. Sebagai suatu cara untuk melepaskan sakit hati, maka cara itu pasti akan mencapai maksudnya. Bahkan Empu Sada itu menyambung, "Pendapat itu baik sekali. Kalau Mahisa Agni dapat ditangkap, maka jangan tergesa-gesa dimasukkan ke dalam arus air. Berilah kesempatan kepadanya melihat bendungan yang telah dikerjakannya itu pecah. Beri kesempatan ia menjadi kecewa. Sangat kecewa. Biarlah ia melihat parit-parit yang sudah digalinya menjadi kering kembali. Dengan demikian ia dapat membayangkan, penduduk Panawijen segera akan ditimpa bencana. Bahkan seandainya Mahisa Agni tidak dibunuh sekalipun, maka siksaan yang akan dialaminya akan jauh lebih sakit daripada sakit hatimu, Kuda Sempana." "Tidak, Guru," sahut Kuda Sempana tiba. "Tidak ada sakit hati yang melampaui sakit hatiku." Ya, jawab Empu Sada cepat-cepat. "Aku tahu. Maksudku, pembalasan itu akan cukup memadai dengan perbuatannya." Kuda Sempana terdiam sejenak. Kini mereka sudah tidak melihat lagi iringan yang mengantarkan Ken Dedes kembali ke Tumapel. "Sekarang bagaimana?" bertanya orang yang menyebut dirinya Bahu Reksa Kali Elo. "Sudah tentu kita tidak akan dapat pulang ke rumah, ke padepokanku. Kalau sakit hati Witantra belum sembuh benar, ia pasti akan datang mencoba menangkapku," berkata Empu Sada. "Tetapi aku kira anak itu tidak akan membuat sesuatu kerusakan. Biar sajalah para cantrik menerima kedatangannya. Kini kita akan pergi ke Kemundungan, memberitahukan kepada setiap murid-murid yang ada, supaya mereka menghindari benturan-benturan dengan orang-orang Witantra. Lebih baik mereka menyingkir untuk sementara." Orang yang menyebut dirinya Bahu Reksa Kali Elo itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Beberapa orang itu memang harus disingkirkan pula. Tetapi dengan demikian, mereka harus membuat tempat penampungan bagi mereka. Namun saudara-saudara seperguruan yang lain pasti akan bersedia membantu mereka. Setelah itu, berkata Empu Sada seterusnya, "Kita mencari Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Mungkin kita akan dapat menemaninya di sempadan. Setidak-tidaknya salah seorang dari mereka." "Apakah kita tidak melihat bendungan itu, Guru?" "Supaya kita dapat menentukan kapan kita akan datang kembali," bertanya Kuda Sempana. "Kau terlalu bernafsu, Kuda Sempana," sahut gurunya. "Kita harus berlomba dengan Witantra. Kita harus lebih dahulu sampai di Kemundungan. Biarlah mereka yang membuat bendungan itu sekarang tidak terganggu, supaya mereka tidak menyiapkan dirinya menghadapi kehadiran kita kelak. Tidak sampai sebulan kita akan kembali membawa orang-orang yang cukup banyak untuk menghancurkan bendungan dan apabila perlu, serta mereka yang mengadakan perlawanan.
Adalah lebih baik kalau Empu Gandring sudah meninggalkan tempat itu dan Empu Purwa tidak lagi berkeliaran. Apalagi Panji yang kurus itu. Kuda Sempana kali ini terpaksa menurut kehendak gurunya. Mereka kemudian meninggalkan telatah Panawijen tanpa berbuat sesuatu untuk dengan tergesa-gesa pergi ke Kemundungan. Namun di sepanjang jalan, kepala kuda Sempana selalu dipenuhi oleh gambaran-gambaran tentang pembalasan sakit hati yang akan dilakukan. Namun bagaimanapun juga, gambaran tentang Ken Dedes tidak juga dapat lenyap dari kepalanya. Sementara itu iringan yang membawa Ken Dedes semakin lama menjadi semakin jauh meninggalkan Panawijen. Terasa matahari di langit semakin panas menyengat kulit mereka. Seperti pada saat mereka berangkat, maka mereka memilih jalan di sepanjang hutan daripada menyeberang padang rumput karautan untuk menghindari panas yang tak tertahankan di padang itu. Lebih-lebih bagi seorang gadis seperti Ken Dedes. Apabila mereka berkuda cepat-cepat, maka masih juga terasa silirnya angin karena kecepatan perjalanannya. Tetapi berjalan kaki di padang itu adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan. Berdasarkan pengalaman mereka, pada saat mereka berangkat, maka dalam perjalanan kembali itu mereka selalu diliputi oleh kewaspadaan yang setinggi-tingginya. Bahaya setiap saat dapat mengancam, bahkan mungkin menjadi lebih berat daripada saat mereka berangkat. Tetapi seandainya mereka tahu bahwa dalam saat yang bersamaan kuda Sempana dan gurunya sedang berjalan menuju ke Kemundungan, maka mereka pasti tidak akan setegang itu. Bahkan mungkin mereka sempat berkelakar di sepanjang jalan. Namun kali ini perjalanan itu seolah-olah diselubungi oleh kecemasan dan kekhawatiran sehingga hampir tidak terdengar suara mereka bercakap-cakap. Kecuali sekali dua kali terdengar suara tawa kebo ijo yang berjalan agak di muka tandu. Tidak seperti pada saat mereka berangkat, maka dalam perjalanan kembali ini, mereka tidak memerlukan bermalam di perjalanan. Seakan-akan mereka demikian ingin melihat kota Tumapel kembali. Meskipun hari telah malam, namun mereka meneruskan perjalanan. Mereka tidak takut kalau mereka akan jatuh terjerumus karena kaki-kaki mereka terantuk batang-batang yang roboh atau tersangkut sulur-sulur pepohonan, sebab ketika itu, mereka telah meninggalkan hutan di sepanjang tepi padang karautan yang panas. Kehadiran mereka di kota, hampir di tengah malam buta, mengejutkan para peronda. Tetapi Witantra yang berjalan di muka, selalu mencoba mencegah mereka membuat keributan. Jangan ribut. Biarlah mereka yang tidur tidak terganggu. Mereka tidak perlu melihat iring-iringan ini, sebab mereka telah melihat pada saat kami berangkat, berkata Witantra kepada para peronda. Meskipun demikian, ada juga di antara mereka yang sempat membangunkan anak istrinya, dan membawa mereka ke tepi jalan raya untuk menyambut iringkan bakal permaisuri. Bahkan iring-iringan itu tampak lebih megah lagi di bawah cahaya beberapa buah obor yang menyala berkobar-kobar. Tetapi para prajurit Tumapel yang lelah itu sama sekali tidak lagi sempat memperhatikan orang-orang yang berdiri di pinggir jalan. Terkantuk-kantuk mereka berjalan dengan langkah yang panjang-panjang supaya mereka segera dapat beristirahat. Di dalam tandu, Ken Dedes sekali-sekali tersandar dengan mata terpejam. Kadang-kadang ia kehilangan kesadaran karena kantuknya yang mencengkam. Tetapi apabila tandunya tergoyang karena para pemanggulnya bergantian, Ken Dedes itu kembali mencoba membelalakkan matanya. Terasa pula bahwa badannya menjadi semakin penat. Desahnya di dalam hati. Apalagi mereka yang berjalan kaki. Lebih-lebih yang harus memanggul tandu ini. Di belakang ada pula prajurit yang berjalan tersuruk-suruk. Hampir tidak lagi ia kuat menarik kakinya. Tombaknya terayun-ayun bukan karena lawan berdiri di hadapannya. Tetapi tangannya telah terlampau letih memegang senjata itu. Keringat di telapak tangannya telah membuat landean tombaknya menjadi licin. Ternyata bahwa rasa kantuk mereka jauh lebih mengganggu dari perasaan lelah, meskipun keduanya saling mempengaruhi. Mereka menjadi sangat kantuk karena lelah. Ketika iring-iringan itu kemudian memasuki alun-alun, dan kemudian terpaksa berhenti di muka regol untuk menanti sejenak para penjaga membuka palang pintu yang besar, maka beberapa orang di antara mereka dengan serta menjatuhkan dirinya duduk bersandar pada dinding halaman istana. Terdengar suara kebo ijo perlahan-lahan. Apakah kalian tidak lagi mampu berdiri? Seorang prajurit yang bertubuh tinggi, berdada bidang dan berkumis tebal menjawab. Lebih baik aku pergi bertempur malam ini, daripada disiksa oleh perasaan lelah dan kantuk. Kebo ijo tertawa. Katanya.
Kalau kau bertempur saat ini, maka perutmu pasti akan segera berlubang karena kau tidak lagi dapat melihat ujung senjata lawanmu. Prajurit yang berkumis itu tidak menjawab. Bahkan dipejamkannya matanya sambil menguap. Katanya, alangkah segarnya duduk sambil terkantuk-kantuk di bawah pohon beringin setelah hampir sehari penuh berjalan menyusur daerah yang kering kerontang. Apakah kau mimpi? Bertanya Kebo Ijo. Bukankah kita baru saja meninggalkan daerah yang hijau segar? Bukankah Panawijin daerah yang paling subur daripada daerah Tumapel? Prajurit itu mencibirkan bibirnya. Tetapi matanya masih terpejam. Daerah itu adalah daerah mati. Aku heran, kenapa di daerah itu masih juga ada penghuninya? Mahisa Agni yang mendengar percakapan itu mengerutkan keningnya. Ketika ia berpaling dilihatnya Kebo Ijo memandanginya pula sambil tersenyum. Bahkan kemudian ia berkata kepada prajurit yang terkantuk-kantuk itu. Kini baru dibuat sebuah bendungan untuk mengairi padukuhan itu supaya menjadi bertambah subur. Alangkah bodohnya, sahut prajurit itu antara sadar dan tiada. Lebih baik menjadi pekatik di kota daripada membuat bendungan. Terdengar Kebo Ijo tertawa terbahak-bahak sambil memandangi wajah Mahisa Agni yang berkerut-kerut, sehingga beberapa orang berpaling ke arahnya. Witanta yang berdiri di muka regol. Untuk menunggu para penjaga membuka palang pintu pun berpaling pula. Namun tiba-tiba suara tertawa Kebo Ijo itu terputus. Semula memang ada maksud Mahisa Agni untuk menjawab kata-kata itu, sebab ia merasa benar bahwa kelakar itu sengaja dilontarkan oleh Kebo Ijo untuk menyindirnya. Tetapi ia menjadi ragu-ragu. Karena itu, maka Mahisa Agni itu pun menggigit bibirnya, seolah-olah ia ingin menahan agar mulutnya tidak melontarkan kata-kata. Tetapi yang terdengar kemudian adalah suara halus dari dalam tandu. Kau benar Kebo Ijo. Karena itu aku pun mengungsi ke kota. Bukan saja Kebo Ijo. Bahkan prajurit yang terkantuk-kantuk itu pun tersentak seperti disengat lebah. Sejenak ia mencoba menyadari apa yang terjadi. Tetapi ketika ia yakin bahwa kata-katanya telah terdorong terlampau jauh, dan bahwa yang didengarnya adalah suara putri calon permaisuri itu, maka dengan serta-merta ia meloncat. Tandu itu memang tidak terlampau jauh daripadanya. Dengan tubuh gemetar ia duduk bersimpuh di tanah sambil berkata, Ampun Tuan Putri. Bukan maksud hamba mengatakan demikian, tetapi hamba seakan-akan terbius oleh pertanyaan-pertanyaan Kebo Ijo, sehingga jawaban hamba pun tidak lagi dapat hamba kendalikan. Ken Dedes tidak menjawab. Bahkan memandang wajah prajurit itu pun tidak. Dengan jarinya ia menunjuk gerbang yang telah terbuka sambil berkata kepada para pengusung tandunya. Gerbang telah terbuka. Marilah. Tandu itu pun kemudian bergerak. Beberapa orang prajurit yang semula sama sekali tidak memperhatikan percakapan antara Kebo Ijo dan prajurit berkumis itu pun terpaksa bertanya-tanya, apakah yang sudah dikatakannya. Tetapi para pengusung dan 1-2 orang prajurit yang mendengarnya berkata di dalam hatinya. Salahmu, mulutmu terlampau lancang. Tetapi Ken Dedes tidak meletakkan kesalahan pada prajurit itu. Prajurit itu hanya sekedar ingin melepaskan perasaannya yang diganggu oleh lelah dan kantuk. Tetapi kejengkelannya ditumpahkannya kepada Kebo Ijo. Sejak di Panawijin sikap anak muda itu tidak menyenangkan hatinya. Tetapi ia tahu bahwa Kebo Ijo adalah orang terdekat dari Witantra di samping Mahendra yang sampai saat ini tidak juga mau menjadi seorang prajurit. Ketika tandu itu kemudian berjalan, Witantra, Mahendra dan para perwira berdiri tegak di sisi pintu gerbang itu. Ketika tandu itu telah melampauinya, maka barulah mereka melangkah memasuki halaman. Namun sekali-sekali Witantra memalingkan wajahnya mencari Kebo Ijo. Ia ingin tahu, apa saja yang dipercakapkannya dengan prajurit yang duduk bersimpuh di samping tandu Ken Dedes. Kesan Ken Dedes dan Mahisa Agni atas Kebo Ijo menjadi semakin kurang sedap. Anak itu benar-benar anak yang bengal dan bahkan kurang dapat mengendalikan dan menempatkan diri dalam suatu keadaan tertentu. Tunggul Ametung yang telah tidur nyenyak di dalam biliknya terkejut ketika ia mendengar suara ribut di luar. Ia mendengar beberapa orang berjalan hilir mudik. Ia mendengar langkah mendekati pintu biliknya, tetapi kemudian berhenti dan kembali langkah itu menjauh. Bagaimana? Terdengar seseorang berbisik. Aku kira aku tidak perlu dibangunkan, sahut yang lain. Apa begitu? Berkata suara yang pertama.
Bukankah tidak ada soal yang perlu diselesaikan malam ini? Terdengar suara kedua. Sebenarnya aku takut membangunkan aku. Suara-suara itu pun kemudian terdiam. Namun kedua orang itu seakan-akan terlonjak ketika tiba-tiba saja mereka melihat aku Tunggul Ametung sudah berdiri di muka pintu biliknya. Apakah yang kalian lakukan di sini? Bertanya aku Tunggul Ametung itu. Kedua prajurit itu dengan serta-merta menjatuhkan dirinya dan seorang pelayan istana hampir terperosok di tangga ketika dengan tergesa-gesa ia bersimpuh. Ampun tuanku, sahut pelayan juru panebah itu. Hamba takut membangunkan tuanku ketika kedua prajurit ini memintanya. Dipandanginya wajah kedua prajurit yang tunduk itu. Yang seorang dari mereka adalah Siddhartha. Apa perlunya kau menghadap malam-malam, Siddhartha? Ampun tuanku, sahut Siddhartha sambil membungkuk dalam-dalam. Hamba ingin menyampaikan berita kehadiran kembali Tuan Putri Ken Dedes setelah Tuan Putri mengunjungi Panawijen. Wajah Tunggul Ametung yang gelap itu tiba-tiba menjadi cerah. Ken Dedes datang kembali? Hamba tuanku. Adalah urusan aku. Bagus, berkata Tunggul Ametung itu. Suruh ia menghadap. Baik tuanku, jawab Siddhartha. Tetapi Tuan Putri lelah sekali. Sekarang Tuan Putri sedang membersihkan diri di Pakiwan dilayani oleh beberapa emban. Tunggul Ametung mengangguk-anggukan kepalanya, katanya kemudian. Baik. Biarlah ia beristirahat. Besok pagi-pagi kalian harus menghadap bersama-sama. Apakah kalian datang bersama Mahisa Agni? Hamba tuanku, jawab Siddhartha. Baik. Tunggul Ametung itu mengangguk-angguk pula. Sekarang kalian boleh beristirahat. Ken Dedes boleh beristirahat pula. Besok pagi-pagi kalian harus datang menghadap. Tempatkan Mahisa Agni sebaik-baiknya. Biarkanlah tempat yang pantas. Ia adalah kakang Ken Dedes itu. Hamba tuanku, sahut Siddhartha. Setelah mengangguk dalam-dalam, Siddhartha itu pun kemudian mengundurkan dirinya membawa pesan aku Tunggul Ametung kepada Ken Dedes, Mahisa Agni dan para prajurit. Mereka diperkenankan beristirahat, sedang para perwira besok pagi-pagi harus menghadap aku Tunggul Ametung bersama dengan Ken Dedes. Sepeninggal Siddhartha kembali Tunggul Ametung membaringkan dirinya. Tetapi kini matanya sudah tidak dapat dipejamkannya lagi. Terata malam terlampau lamban baginya seakan-akan waktu berhenti beredar. Namun akhirnya aku Tunggul Ametung itu pun mendengar ayam jantan berkokok untuk ketiga kalinya. Perlahan-lahan ia bangkit dari pembaringannya, menggeliat dan kemudian melangkah keluar dari biliknya. Ia masih melihat pelita yang menyala di segala penjuru istananya. Ia masih melihat seorang pelayan duduk terkantuk-kantuk di tangga serambi belakang. Siapa yang duduk di situ? Panggil aku Tunggul Ametung. Pelayan itu berjingkat. Dan dengan tergesa-gesa ia menyuruh merangkak-rangkak mendekati aku Tunggul Ametung. Aku akan mandi, berkata Tunggul Ametung itu. Pelayan itu heran. Hari masih terlampau pagi. Tetapi ia tidak berani bertanya. Terdengar jawabnya. Hamba tuanku. Akan hamba sediakan untuk keperluan itu. Ketika kembali pelayan itu berjalan jongkok meninggalkan aku Tunggul Ametung, terdengar Tunggul Ametung membentaknya. Cepat, jangan bekerja seperti siput sakit-sakitan. Orang itu pun kemudian mempercepat geraknya, kemudian meloncat turun ke halaman dan berlari-lari ke belakang mengambil air hangat. Tetapi air itu baru saja diletakkan di atas api. Ketika matahari muncul dari balik punggung-punggung bukit, maka para perwira telah siap di paseban dalam. Sebentar kemudian Ken Dedes pun telah hadir pula. Mereka menundukkan kepala-kepala mereka ketika aku memasuki ruangan itu. Ternyata aku Tunggul Ametung hampir tidak sabar untuk berbicara tentang dirinya sendiri ketika dilihatnya Mahisa Agni pun berada di dalam ruangan itu. Hampir tak ada yang dipersoalkannya dengan para perwira. Aku hanya bertanya tentang keselamatan mereka, perjalanan mereka dan sekedar berterima kasih. Kemudian katanya, kalian pasti sangat lelah. Karena itu kalian tidak perlu terlampau lama duduk di sini. Kalian aku perbolehkan segera meninggalkan tempat ini untuk beristirahat. Witantra menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Sambil tersenyum ia berkata, terima kasih tuanku. Lain kali hamba akan menyampaikan cerita tentang perjalanan ini lebih banyak lagi. Baik.
Baik, berkata Tunggul Ametung. Sampaikan lain kali. Witantra yang melihat kegembiraan yang membayang di wajah Aku Tunggul Ametung tidak sampai hati untuk mengganggunya dengan laporan-laporan yang dapat menggelisahkannya tentang Empu Sada dan kuda sempana. Karena itu disimpannya laporan itu untuk disampaikannya pada kesempatan yang lain. Sepeninggal mereka, maka kini aku tinggal duduk bersama Ken Dedes, Mahisa Agni dan beberapa emban. Di antaranya adalah emban tua pemomong Ken Dedes yang dibawanya dari Panawijen. Namun, menghadapi persoalan yang selama ini tersimpan di dalam dirinya, Aku Tunggul Ametung merasa canggung. Ia tidak tahu bagaimana ia harus memulainya. Sejenak mereka yang berada di dalam ruangan itu saling berdiam diri, sehingga ruangan itu menjadi sepi. Hanya tarikan nafas merekalah yang terdengar berkejar-kejaran. Sekali-sekali aku mengedarkan pandangan matanya berkeliling. Dilihatnya Ken Dedes duduk bersimpuh sambil menekurkan kepalanya, emban tua di belakang dan kemudian Mahisa Agni dengan wajah menungkul. Tunggul Ametung itu menarik nafas dalam-dalam. Semua kemarahan, kejengkelan dan hukuman yang pernah diberikannya kepada Mahisa Agni kini telah dilupakannya sama sekali. Yang berjejal-jejal di dalam dadanya kini adalah persoalannya sendiri. Aku Tunggul Ametung itu ingin mendapat kesan, setidak-tidaknya untuk meringankan perasaan sendiri, bahwa ia telah mengambil Ken Dedes menurut adat yang seharusnya. Meminang kepada keluarganya untuk mengambil anak gadisnya. Dan mendengar keluarganya atau salah seorang daripadanya dengan ikhlas memberikannya. Tetapi bukan saja Aku Tunggul Ametung yang menjadi gelisah. Ken Dedes pun sebenarnya sejak menghadap selalu diliputi oleh kegelisahan pula. Ia ragu-ragu akan kakaknya. Apakah nanti yang akan dikatakan oleh Mahisa Agni? Apakah kakak angkatnya itu akan menjawab pertanyaan dan pernyataan Aku Tunggul Ametung seperti yang diharapkannya? Sekali-sekali Ken Dedes mencoba memandang wajah Mahisa Agni dengan sudut matanya. Namun ia sama sekali tidak mendapat kesan apapun dari wajah yang tertunduk itu. Dalam pada itu Tunggul Ametung yang perkasa, Raja Wali dalam setiap peperangan, yang selama ini selalu menuruti perasaan sendiri yang kadang-kadang meledak-ledak, tiba-tiba merasa bahwa seolah-olah mulutnya menjadi terbungkam. Namun setelah berjuang beberapa lama, setelah tubuhnya basah oleh keringat dingin yang mengalir dari segenap lubang kulitnya, barulah Aku yang perkasa itu berkata, Mahisa Agni. Apakah kau sudah tahu, apakah sebabnya aku memanggilmu? Jantung Mahisa Agni berdesir. Apakah yang harus dikatakannya? Kalau aku itu akan melamar Ken Dedes, maka ialah yang harus datang kepadanya, bukan memanggilnya. Tetapi ketika ia sudah berhadapan dengan Tunggul Ametung di muka Ken Dedes itu sendiri, ia tidak sampai hati untuk mengatakannya. Ia tahu, hati Ken Dedes pasti akan hancur. Karena itu maka ia menjawab. Hamba tuanku. Hamba dapat mengira-ngirakan, apakah sebabnya maka tuanku memanggil hamba menghadap. Bagus, sahut Tunggul Ametung. Nah, sekarang katakan, apakah keperluan itu? Kening Mahisa Agni menjadi berkerut-kerut. Ken Dedes pun terkejut mendengar kata-kata Tunggul Ametung itu. Bahkan kegelisahannya pun menjadi semakin mencengkam hatinya. Ketika sesaat Mahisa Agni belum menjawab, maka Aku itu pun berkata pula. Bukankah kau sudah tahu, apa sebabnya aku memanggilmu? Kini Mahisa Agnilah yang menarik nafas. Sambil membungkukkan kepalanya dalam-dalam ia menjawab. Ampun tuanku. Hamba hanya dapat mengira-ngirakan. Tetapi kepastian dari persoalan ini ada pada tuanku. Karena itu, maka hamba tiada berani mendahului titah tuanku. Ken Dedes pun menarik nafas pula mendengar jawaban Mahisa Agni. Ternyata sampai sekian Mahisa Agni telah menunjukkan sikap dan kata-kata yang baik. Meskipun demikian, kegelisahan gadis itu masih saja mencengkamnya. Sejenak kembali mereka berdiam diri. Ken Dedes sekali masih berusaha untuk mendapat kesan dari wajah kakaknya, namun Mahisa Agni kini menjadi semakin tertunduk. Pertanyaan Aku Tunggul Ametung itu benar-benar tidak menyenangkan Mahisa Agni. Ia merasa bahwa dalam hubungan ini ia sama sekali berada dalam keadaan yang sulit. Sulit karena perasaan sendiri yang bergolak, sulit karena kedudukan yang tidak seimbang dari pihak-pihak keduanya, sulit karena sikap Aku itu. Bahkan seandainya Ken Dedes itu adiknya sendiri, yang tanpa membekali persoalan-persoalan di dalam hatinya pun, ia merasa kecewa mendengar pertanyaan Tunggul Ametung itu. Seolah-olah menurut tanggapan Mahisa Agni, ia harus datang menawarkan gadis itu kepada Aku Tunggul Ametung.
Namun ketika kemudian sekilas Mahisa Agni melihat Tunggul Ametung itu mengusap keringat di wajahnya, serta duduknya yang tidak tenang, timbullah dugaannya yang lain. Mungkin Tunggul Ametung menyimpan sesuatu di dalam hatinya sebelum ia dengan berterus terang ingin menyampaikan maksudnya. Tetapi itu tidak segera berkata apapun. Ketika ia mendengar jawaban Mahisa Agni, maka keringatnya menjadi semakin deras mengucur. Sebenarnya Tunggul Ametung itu tidak menyimpan apapun di dalam dadanya. Bahkan ia ingin segera sampai kepada persoalan dirinya sendiri. Tetapi ia kurang mampu untuk mengatakannya. Ia mengharap Mahisa Agni dapat membuka jalan dari pembicaraan itu. Tetapi ketika Mahisa mengembalikan persoalannya kepadanya, maka ia menjadi semakin gelisah. Karena kesenyapan dan kegelisahan yang menyelubungi ruangan itu, maka suasana pun menjadi tegang. Tunggul Ametung masih belum menemukan cara untuk menyatakan maksudnya, sedang Mahisa Agni menjadi jemu untuk duduk menunggu dalam ketegangan. Baginya apapun yang akan dihadapinya, lebih baik segera didengarnya. Apakah aku lebih dahulu akan memarahinya karena sikapnya di saat-saat lampau, atau bahkan akan menghukumnya? Namun baginya, duduk berdiam diri sambil menundukkan wajahnya terlampau lama adalah menjemukan sekali. Lebih baik baginya duduk di terik panas matahari yang membakar punggungnya di padang karautan. Ken Dedes dan emban pemomongnya yang duduk di belakang, merasakan pula ketegangan itu. Mereka melihat dengan hati yang berdebar-debar kegelisahan yang semakin mencemaskan pada Tunggul Ametung dan pada Mahisa Agni. Kegelisahan itu telah menambah-nambah pula kecemasan dan kegelisahan Ken Dedes sendiri. Serasa tangannya ingin mendorong untuk segera mengatakan maksudnya sebelum ketegangan itu meledak tanpa terkendali. Yang gelisah itu pun sebenarnya ingin pula lekas-lekas dapat mengatakan persoalannya. Tetapi kata-kata itu seakan-akan tersangkut di kerongkongannya. Sedang Mahisa Agni telah bertekad untuk tidak akan mengatakan lebih dahulu apakah sebabnya ia menghadap. Kalau itu sekali lagi bertanya maka ia sudah menyediakan jawabnya, bahwa ia hanyalah sekedar dipanggil. Namun akhirnya Tunggul Ametung itu pun menyadari bahwa lambat atau cepat ia harus mengatakannya. Ia menyesal bahwa ia tidak memanggil beberapa orang tua untuk menghadap dan dapat menyampaikan maksudnya tanpa kesulitan apa-apa. Tetapi semalam pikirannya tak sempat meloncat sampai sejauh itu. Ia demikian tergesa-gesa dan berdebar-debar. Lambat laun maka Tunggul Ametung itu mampu menguasai perasaannya. Lambat laun hatinya menjadi tenang. Sehingga akhirnya, meskipun tidak teratur dan hampir tak terdengar ia berkata, "Agni, aku kira kau sudah tahu maksudku, kenapa aku keras memanggilmu? Kalau bukan Agni, mungkin tidak berkeberatan untuk datang kepadamu sebagai lazimnya laki-laki menginginkan seorang istri. Sayang adalah seorang yang terikat oleh ketentuan-ketentuan yang tak kalah erat seperti ikatan adat itu sendiri." Tunggul Ametung berhenti sejenak untuk menelan ludahnya. Terasa kerongkongannya menjadi kering. Dan tiba-tiba Tunggul Ametung menjadi halus sekali. Namun ia kemudian berkata pula, "Sekarang kau sudah datang memenuhi panggilanku meskipun harus dilakukan berulang kali. Tetapi tak apalah. Yang penting kau dapat mendengar dari mulutku, bahwa aku ingin mengambil Ken Dedes, adikmu untuk menjadi permaisuriku." Mahisa Agni mendengar kata demi kata yang diucapkan oleh Tunggul Ametung itu seperti ia mendengarkan keputusan hukuman gantung untuk dirinya. Betapa ia berusaha menekan perasaannya, bahkan betapa ia berjuang untuk menindasnya, namun detak jantungnya menjadi semakin keras. Tak dapat lagi ia kini memungkiri perasaannya itu. Ia harus melepaskan dan menyerahkan kepada orang lain, apa yang diinginkannya untuk dirinya sendiri. Sesaat Mahisa Agni duduk mematung. Kepalanya dalam-dalam terhunjam seakan-akan ingin dilihatnya pusar bumi. Nafasnya menjadi semakin cepat mengalir seperti saling berebutan ingin meloncat keluar dari rongga dadanya yang panas. Tunggul Ametung, Ken Dedes dan pemomongnya melihat perubahan yang terjadi dalam diri Mahisa Agni itu. Tetapi tanggapan mereka berbeda-beda. Tunggul Ametung sudah merasa melepaskan semua yang menyumbat dadanya dengan cara yang dianggapnya sebaik-baiknya. Karena itu ia mengharap bahwa gejolak di dalam dada Mahisa Agni adalah gejolak perasaan seorang kakak yang berbahagia karena adiknya menemukan kebahagiaannya. Meskipun Tunggul Ametung menduga pula bahwa pasti ada sesuatu perasaan yang masih belum dapat diatasi oleh Mahisa Agni. Pasti ada sesuatu yang kurang menyenangkan kakak gadis itu, ternyata dengan beberapa kali ia menolak panggilannya.
Tetapi kini Tunggul Ametung itu merasa telah menyampaikan dengan sebaik yang dapat dilakukannya. Mudah-mudahan perasaan anak muda itu sedang berkisar ke arah yang aku harapkan, desis aku Tunggul Ametung di dalam hatinya. Namun kadang-kadang timbul pula sifat-sifatnya yang sekeras batu, katanya di dalam hati itu pula. Supaya aku tidak perlu mempergunakan kekuasaanku atasnya. Sedangkan Dede sendiri terkejut mendengar kata-kata aku yang sama sekali tidak diduganya. Ternyata aku yang terlalu menuruti perasaan sendiri itu, mampu menguasai diri sehingga kali ini ia telah bersedia merendahkan dirinya dalam batas kemungkinan yang dapat dilakukan. Karena itu, ketika Ken Dedes mendengar cara aku Tunggul Ametung menyampaikan maksudnya, meskipun katanya tidak tersusun sebaik-baiknya, namun isi dari kata-kata itu telah membuatnya terharu. Tetapi dalam pada itu, kegelisahannya tiba-tiba memuncak ketika ia melihat bagaimana Mahisa Agni sama sekali masih belum menjawab permintaan aku Tunggul Ametung itu. Ia melihat Mahisa Agni menundukkan kepalanya dalam-dalam, tetapi beberapa kali Mahisa Agni menggeser diri seolah-olah ia duduk di atas bara api. Yang mula-mula terungkit di dalam perasaan Ken Dedes adalah kejengkelannya kepada kakaknya itu. Ia menganggap bahwa Mahisa Agni masih belum dapat melepaskan harga dirinya yang berlebih-lebihan. Sikap aku yang lunak dan merendahkan diri itu, pasti dianggapnya suatu kekalahan dari aku Tunggul Ametung yang akan mendorong Mahisa Agni untuk menjadi lebih membanggakan diri. Mahisa Agni pasti menganggap bahwa akhirnya aku itu harus datang untuk menyembahnya memohon agar ia diperkenankan memperistri adiknya. Tidak, berkata Ken Dedes di dalam hatinya. Sekarang aku telah melihat sendiri, betapa Kakang Mahisa Agni mempunyai sikap yang tidak aku sukai. Ia sama sekali tidak mencerminkan watak ayah yang juga menjadi gurunya. Kakang Mahisa Agni ternyata terlalu sombong, terlalu menilai dirinya terlampau tinggi dan berharga, seolah-olah ia benar-benar berhak menerima penghormatan yang berlebih-lebihan karena aku akan mengambil aku tidak segera menyadari dirinya, maka aku akan mengatakan kepada aku Tunggul Ametung bahwa Kakang Mahisa Agni, kakak angkatku itu sama sekali bukan orang yang cukup penting untuk menentukan sikap. Bahkan apabila ia menjadi terlampau sombong, biarlah ia diabaikan saja. Tidak dengan Mahisa Agni semuanya akan dapat berlangsung. Tetapi Mahisa Agni masih juga belum menjawab. Ia harus mengulangi keadaannya yang pedih seperti pada saat ia harus menyampaikan persoalan yang serupa kepada Wiraprana. Namun karena kini ia harus berhadapan dengan orang yang tidak seimbang dalam segenap seginya, terasa dirinya menjadi semakin kecil dan tidak berarti apa-apa. Ruang paseban dalam yang sepi menjadi bertambah sepi. Mahisa Agni masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan keringat dingin mengalir memenuhi tubuhnya. Dalam pada itu, emban tua, pemomong Ken Dedes itu pun menjadi semakin gelisah pula. Hanya perempuan tua itulah yang dapat meraba perasaan Mahisa Agni mendekati kebenaran. Ia melihat betapa hati anak itu tergores kembali pada lukanya yang lama. Luka yang sudah hampir tidak terasa pedihnya, kini tiba-tiba luka itu kembali menyakitinya. Tetapi emban tua itu tidak dapat melihat segalanya akan berkembang semakin buruk. Ia tidak ingin melihat semuanya akan menjadi korban keadaan yang sama-sama tidak dikehendaki. Karena itu, maka tiba-tiba terdengar emban itu berdesah. Bukan saja berdesah, tetapi perempuan tua itu tidak dapat menahan perasaannya pula, sehingga tiba-tiba ia menangis terisak-isak. Tangis itu mengejutkan semua orang yang berada di dalam ruangan itu. Dengan serta-merta semuanya berpaling ke arah perempuan tua yang kini menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. "Bibi," terdengar Ken Dedes bertanya dalam kecemasan. "Kenapa kau menangis, Bibi?" Perempuan itu mencoba mengusap air matanya dan menahan isaknya. Ketika ia mengangkat wajahnya dilihatnya Ken Dedes berkisar mendekatinya, sedang Mahisa Agni memandanginya dengan penuh kecemasan pula. Tetapi kemudian mereka melihat perempuan tua itu menggelengkan kepalanya. Dicobanya untuk tersenyum dan menjawab. "Hamba tidak apa-apa, Tuan Putri." "Tetapi kenapa kau menangis?" "Hamba menangis karena kebahagiaan yang mendesak di dalam hati hamba," sahut perempuan tua itu. Ken Dedes mengerutkan keningnya. Mahisa Agni pun memandanginya dengan pertanyaan yang bergolak di dalam rongga dadanya. Sedang aku Tunggul Ametung duduk di tempatnya seperti patung. "Hamba tidak dapat menahan rasa haru," berkata perempuan tua itu pula. "Hamba melihat bahwa kedua momonganku di sini berada dalam keadaan yang tak pernah dapat dibayangkan sebelumnya.
Tuan Putri akan menjadi seorang permaisuri, sedang Angger Mahisa Agni akan menemukan dirinya sebagai seorang saudara tua yang melepas adiknya dalam kebahagiaan. Bukankah dengan demikian Angger Mahisa Agni sendiri akan menemukan kebahagiaan itu pula? Ia akan melihat salah seorang dari tunas di dalam keluarganya, mekar berkembang dalam taman yang indah. Dijaga oleh seorang juru taman yang perkasa dan bijaksana. Emban tua itu berhenti sejenak. Raut mukanya yang berkeriput itu masih dibasahi oleh air matanya yang menetes satu-satu. Ken Dedes tidak menyahut. Ia tertunduk pula dengan rasa haru yang mendalam. Namun perasaan kecewanya terhadap Mahisa Agni masih saja selalu mengganggunya. Namun kata-kata emban tua itu bagi Mahisa Agni terasa seolah-olah sebuah sentuhan yang tajam pada luka di hatinya. Karena itu, maka terasa dadanya menjadi nyeri bukan buatan. Ia tahu benar maksud kata-kata perempuan tua itu. Perempuan tua yang tidak lain adalah ibunya. Ibunya yang pasti akan berkata kepadanya, "Agni, berbuatlah sebaiknya. Jangan kau ingat kepentingan yang mencengkam dirimu sendiri." Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Pengorbanan yang diberikannya terasa terlampau berat. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Apalagi setelah ia mendengar ibunya mengucapkan kata-katanya yang diketahuinya benar, bahwa kata-kata itu diucapkan kepadanya sebagai suatu permintaan untuk melepaskan Ken Dedes dengan dada yang lapang. Tetapi dadanya tidak selapang seperti yang dikehendakinya. Namun demikian, dalam keheningan yang semakin mencengkam, Mahisa Agni bergeser setapak. Sekali ia menelan ludahnya, kemudian dengan tangannya ia mengusap lehernya yang seolah-olah tersumbat. Perlahan-lahan terdengar suaranya parau dalam nada yang rendah. "Aku," katanya. "Tiada yang dapat hamba sampaikan, kecuali perasaan bahagia yang setinggi-tingginya, bahwa aku telah berkenan memungut adik hamba yang hina, anak pedesaan yang tidak berharga, untuk tinggal di dalam istana. Bahkan bukan sebagai hamba sahaya, tetapi untuk menjadi seorang permaisuri." Kata-kata Mahisa Agni terputus oleh gejolak di dalam dadanya. Dicobanya untuk menekan perasaannya sedalam-dalamnya. Baru sesaat kemudian ia mampu meneruskan. Karenanya maka tiada lain yang dapat hamba lakukan, kecuali menyerahkannya dengan kedua belah tangan. Bukan main pengaruh kata-kata yang meluncur dari mulutnya itu. Pengaruh atas orang-orang yang mendengarnya. Ken Dedes hampir tidak percaya atas pendengarannya. Namun ketika disadarinya bahwa Mahisa Agni benar-benar telah menyerahkannya kepada Aku Tunggul Ametung, maka meledaklah kegembiraan dan harunya, sehingga tiba-tiba ia menangis terisak-isak, seperti embannya yang menangis pula. Namun apa yang bergolak di dalam hati emban itu adalah sangat berbeda dengan kelegaan dan keharuan yang bergolak di dalam hati Ken Dedes. Keharuan di dalam hati emban tua itu terdorong oleh keikhlasan Mahisa Agni mengucapkan kata-katanya yang diketahuinya dengan pasti, bahwa setiap kata yang diucapkan oleh Mahisa Agni itu sama tajamnya seperti ujung-ujung tombak yang menusuk menghunjam ke jantung sendiri. Tetapi Mahisa Agni telah mengucapkannya. Dalam pada itu, Aku Tunggul Ametung pun menjadi bergembira sekali. Meskipun dengan cara apapun ia pasti akan dapat memiliki Ken Dedes. Namun cara yang dipakainya kini adalah cara yang sebaik-baiknya. Cara yang masih dapat menolong namanya dari berbagai sebutan yang kurang menyenangkan. Demikian gembiranya maka Aku itu pun dengan serta-merta berkata, "Bagus. Aku sangat berterima kasih padamu, Agni. Sebagai tanda terima kasihku, maka aku akan menyediakan jabatan yang pantas untukmu di dalam istanaku. Aku telah melihat bagaimana kau mampu bertempur melawan Ken Arok. Karena itu aku dapat memberimu jabatan yang sesuai dengan kemampuanmu itu." Ken Dedes yang bergembira itu menjadi semakin bergembira. Dengan demikian, maka Mahisa Agni akan mendapat kesempatan pula untuk kenikmatan hidup yang baik di dalam istana. Apalagi dengan demikian, anak muda itu tidak terpisah daripadanya seperti pada masa kanak-kanak mereka. "Agni," berkata Aku Tunggul Ametung kemudian, "aku dapat menjadikan kau seorang prajurit. Kau tinggal melatih diri dalam beberapa segi, terutama dalam hal tata tertib dan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh setiap prajurit. Kau akan dapat menjadi seorang prajurit pengawal istana yang baik di dalam lingkungan pimpinan Witantra. Kau akan mendapat tugas khusus daripadanya, sebagai pimpinan pengawal permaisuri. Bukankah jabatan itu akan menyenangkan kau dan adikmu?" Kegembiraan di hati Ken Dedes kini telah memuncak. Dengan serta-merta ia menjawab, "Terima kasih tuanku Aku Tunggul Ametung.
Dengan demikian maka kakak hamba akan selalu berada di dekat hamba seperti pada masa-masa yang lampau, pada masa kami tinggal bersama-sama di padepokan. Tetapi kegembiraan mereka itu pun kemudian terganggu ketika mereka melihat wajah Mahisa Agni yang masih saja tertunduk dalam-dalam. Tawaran Aku Tunggul Ametung itu menyentuh juga jantung Mahisa Agni. Namun secepat itu pula tumbuhlah berbagai pertimbangan yang memberati hatinya. Di dalam lingkungan prajurit pengawal itu ada seorang anak muda yang sama sekali tidak menyenangkan baginya. Anak muda itu bernama Kebo Ijo yang justru adalah adik seperguruan Witantra. Kecuali daripada itu ia masih mempunyai kewajiban yang tidak akan dapat ditinggalkan. Ia tidak tahu berapa hari, berapa minggu bahkan berapa bulan bendungannya akan selesai. Ia tidak dapat mengingkari tanggung jawabnya hanya karena ia telah mendapat kedudukan yang baik. Aku harus selalu berada di antara mereka, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Kedudukan ini harus tidak menggeser tanggung jawabku. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, tersembunyi alasan yang jauh lebih tajam dari segala alasan itu. Mahisa Agni tidak akan dapat tinggal di dalam istana itu, melihat setiap hari Ken Dedes yang menjadi seorang permaisuri. Ia tidak yakin, apakah hatinya akan dapat dikendalikannya? Meskipun ia selalu memaksa dirinya memberi kesempatan kepada gadis itu untuk menemukan kebahagiaan lahir dan batin, namun sebagai manusia maka Mahisa Agni menyadari dirinya, bahwa suatu ketika ia akan dapat menjadi hilaf dan berbuat kesalahan. Itulah sebabnya maka ia harus mempertimbangkan tawaran Aku Tunggul Ametung itu masak-masak. Karena Mahisa Agni tidak segera menjawab, maka terdengar Aku Tunggul Ametung bertanya. Bagaimana Agni? Apakah kau tidak bergembira mendengar kesempatan yang aku berikan kepadamu? Perlahan-lahan Mahisa Agni mengangkat wajahnya. Tanpa disengaja ia berpaling, dipandanginya wajah emban tua yang duduk di belakang. Kemudian pandangannya itu berkesan kepada Ken Dedes yang wajahnya seolah-olah kini tersaput oleh keraguan-raguan atas sikapnya. Tetapi wajah Ken Dedes itu bahkan telah meyakinkan bahwa ia tidak akan dapat tinggal di istana bersama-sama dengan Ken Dedes yang akan menjadi permaisuri Aku Tunggul Ametung. Karena itu, maka dengan nada datar Mahisa Agni menjawab. Tuanku. Anugerah tuanku Aku Tunggul Ametung yang tidak hamba sangka-sangka itu benar-benar telah menggetarkan hati hamba. Hamba menjadi sangat bergembira dan berterima kasih karenanya. Tetapi tuanku, mungkin tuanku Aku Tunggul Ametung telah mengetahuinya, bahwa kini hamba sedang disibukkan oleh suatu tugas yang tidak dapat hamba tinggalkan. Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Terasa bahwa ia menjadi kecewa karenanya. Aku itu mengharap bahwa Mahisa Agni akan terkejut dan dengan gemetar menyatakan kegembiraan hatinya. Ia mengharap Mahisa Agni dengan serta-merta akan menerima jabatan yang diberikannya itu. Bahkan Mahisa Agni akan mengucapkan beribu-ribu terima kasih yang tidak henti-hentinya. Sebagai seorang anak pedesaan, maka kedudukan yang sedemikian baiknya itu pasti akan membuatnya berangan-angan. Tetapi Mahisa Agni tidak berbuat demikian. Mahisa Agni itu mendengar segala katanya itu dengan hati yang dingin dan dengan wajah yang tidak berkesan apapun meskipun mulutnya mengucap terima kasih dan bergembira karenanya. Apalagi kemudian, jawab anak muda itu menjadikan dada Aku Tunggul Ametung berdebar-debar. Anugerah pangkat itu masih juga diperbandingkan dengan kewajiban yang lain. Yang tidak kalah kecewa daripada Aku Tunggul Ametung adalah Ken Dedes. Segera ia mengetahui maksud Mahisa Agni tentang kewajiban yang dikatakannya itu. Sehingga hampir tanpa disadarinya gadis itu berkata mendahului Aku Tunggul Ametung. Kakang, agaknya akan selalu terikat dengan pekerjaan itu. Bukankah tugas yang kau maksud adalah bendungan itu? Setiap kali kau menyebutnya. Setiap kali kau mengatakan bahwa kau terikat pada bendungan itu. Sekarang, pada saat Kakang menerima anugerah yang tidak disangka-sangka dari Aku Tunggul Ametung, Kakang telah memperbandingkannya pula dengan pekerjaan Kakang untuk bendungan itu pula. Kakang, sebenarnya alasan-alasan yang pernah Kakang katakan itu sangat menjemukan. Ken Dedes itu pun tiba-tiba terdiam ketika ia melihat Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam sambil mengusap lehernya yang menjadi panas. Bahkan Ken Dedes itu pun kemudian merasa bahwa ia telah terdorong terlampau jauh oleh kekecewaan yang bergelora di dalam dadanya. Namun Mahisa Agni tidak segera menjawab. Ia masih menunggu apakah masih ada lagi kata-kata yang akan diucapkan oleh Ken Dedes. Tetapi Ken Dedes itu pun kemudian menundukkan wajahnya pula sambil bergumam lirih. Maafkan hamba, tuanku Aku.
Aku Tunggul Ametung itu mengerutkan keningnya. Betapa ia menjadi kecewa namun ia masih bertanya. Benarkah yang kau maksud dengan tugas yang tak dapat kau tinggalkan itu adalah bendungan itu? Mendengar pertanyaan Aku Tunggul Ametung itu hati Mahisa Agni menjadi ragu-ragu. Tetapi ia tidak ingin mengingkari tugas yang telah dibebankannya sendiri di atas pundaknya. Sehingga karena itu maka kemudian ia menjawab lirih sambil menundukkan wajahnya. Ya tuanku. Tugas hamba adalah menyelesaikan bendungan itu. Aku Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Terdengar kemudian ia bertanya kembali. Apakah pamrihmu Agni, bahwa kau lebih mementingkan bendungan itu daripada jabatan yang aku berikan? Kini Mahisa Agni tidak dapat mengelak lagi. Ia harus mengatakan menurut kata hatinya. Ia akan membuka dadanya tanpa selembar aling-aling. Sambil menengadahkan wajahnya Mahisa Agni itu pun kemudian menjawab. Tuanku. Seperti yang hamba katakan, hamba menjadi sangat bergembira dan berterima kasih atas anugerah jabatan yang tiada hamba sangka-sangka. Tetapi tuanku, hamba mohon maaf yang sebesar-besarnya, bahwa hamba pada saat ini belum dapat menerima anugerah itu, sebab hamba masih terikat oleh tanggung jawab atas bendungan itu. Dengan jabatan yang tuanku anugerahkan itu, mungkin hamba akan dapat hidup senang tanpa memikirkan lagi kesulitan seperti yang sedang dialami oleh rakyat Panawijen. Hamba tidak lagi harus menunggu air di selokan dan hamba tidak lagi harus prihatin apabila sawah-sawah menjadi kering. Tetapi tuanku, maafkan hamba, bahwa hati hamba tidak sampai untuk melakukannya. Sejak kecil hamba hidup dalam satu lingkungan suka dan duka bersama-sama rakyat Panawijen. Itulah sebabnya hamba masih mohon waktu untuk menerima anugerah tuanku. Hamba ingin berada di antara rakyat Panawijen yang kini sedang menderita kekeringan. Hamba ingin ikut merasakan betapa kami harus memeras keringat kami untuk masa depan padukuhan kami. Apabila semua telah selesai, apabila rakyat Panawijen telah hidup dalam keadaan yang baik, maka hamba akan menghadap tuanku kembali. Jangankan sebuah jabatan yang tidak hamba impikan itu, bahkan menjadi juru taman atau juru pekatik pun akan hamba lakukan. Yang mendengar kata-kata Mahisa Agni itu pun tertegun diam. Kata-kata itu benar-benar telah menyentuh hati mereka. Aku pun sejenak tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Dipandanginya wajah Mahisa Agni yang memancarkan kebulatan tekadnya, bahwa ia telah menyerahkan seluruh dirinya kepada pekerjaan yang berat itu. Namun Ken Dedes, yang betapa ia sendiri merasa dihadapkan pada sebuah cermin, tetapi ia merasa cemas, bahwa Aku Tunggul Ametung tidak akan senang mendengar jawaban Mahisa Agni itu. Meskipun kini Ken Dedes tidak lagi dapat berteriak memaki-maki Mahisa Agni, tetapi justru ia mencemaskan nasib Mahisa Agni, apabila Aku Tunggul Ametung merasa terhina karenanya. Tetapi Aku Tunggui Ametung dapat mengerti pendirian Mahisa Agni, ternyata dengan jawabannya. Mahisa Agni. Aku bangga. Aku bangga mendengar pendirianmu. 1 dari 100 pasti akan menerima anugerah itu tanpa memikirkan orang lain. Tetapi kau berpendapat lain. Kau masih mementingkan kepentingan bersama dari kepentinganmu itu adalah suatu sikap yang jarang terjadi pada saat ini. Pada saat setiap orang menginginkan gelar duniawi. Karena itu Mahisa Agni, aku mengucapkan selamat atas pendirianmu itu, mudah-mudahan bendunganmu akan segera dapat kau selesaikan. Jawaban aku itu pun sama sekali tidak disangka oleh Mahisa Agni dan oleh Ken Dedes pula. Karena itu, sambil membungkukkan kepalanya dalam-dalam Mahisa Agni menyahut. Tiada anugerah yang lebih membahagiakan hamba tuanku, selain pengertian tuanku tentang diri hamba. Mudah-mudahan pendirianmu itu akan tetap teguh sehingga orang-orang Panawijen yang lain pun akan berpendirian seteguh pendirianmu. Kemakmuran Panawijen adalah sebagian dari kemakmuran Tumapel. Betapa besar hati Mahisa Agni menerima pujian itu. Bukan karena ia mendapat penghargaan, tetapi bahwa Aku Tunggul Ametung dapat mengerti sepenuhnya tentang dirinya. Bahkan dengan hati yang berdebar-debar ia mendengar Aku Tunggul Ametung berkata, Mahisa Agni, sepeninggalmu aku akan memerintahkan beberapa orang untuk menyusulmu. Aku akan mengirimkan sekelompok prajurit. Aku akan menyuruh seorang pelayan dalam yang mempunyai kelebihan dari kawan-kawannya menyusulmu. Orang itu adalah Ken Arok. Ia akan membawa 25 pedati yang ditarik oleh 25 pasang kerbau, alat-alat lain yang kau perlukan, 20 waluku dengan 20 pasang lembu untuk melunakkan tanah yang akan digali menjadi parit-parit dan keperluan-keperluan yang dapat aku berikan.
Dada Mahisa Agni terasa hampir meledak mendengar janji itu. Meledak karena kegembiraan yang mendesak. Dengan serta-merta ia membungkuk lebih dalam lagi sambil menjawab dengan suara parau. Tuanku, betapa besar terima kasih yang hamba sampaikan. Hamba tidak tahu bagaimana hamba akan mengatakannya. Mahisa Agni terdiam sesaat untuk menelan ludahnya. Terasa tenggorokannya menjadi seolah-olah tersumbat. Namun dipaksanya juga ia berkata, hamba beserta seluruh rakyat Panawijen akan menanti kedatangan anugerah dan kemurahan tuanku itu dengan sepenuh hati. Kini Mahisa Agni merasa bahwa pengorbanannya tidak lagi sia-sia. Ia telah meremas jantungnya sendiri pada saat ia menyerahkan Ken Dedes itu kepada aku karena persoalan-persoalan yang berlaga di dalam dadanya. Namun tanpa diharapkannya, ia mendapatkan sesuatu yang sangat berharga tidak saja bagi dirinya sendiri, tetapi bagi seluruh rakyat Panawijen. 25 pedati yang ditarik oleh 25 pasang kerbau. 20 waluku dengan 20 pasang lembu. Bukan main. Seluruh Panawijen tidak memiliki perlengkapan sebanyak itu. Ia hanya mampu mengumpulkan 4 pedati untuk mengangkut batu-batu dan keperluan-keperluan lain di samping 12 waluku. Namun kini ia akan mendapat tambahan 25 pedati kerbau dan 20 waluku. Justru karena itulah maka Mahisa Agni kemudian menjadi tergesa-gesa untuk kembali. Ia ingin segera menyampaikan kabar yang menggembirakan itu kepada kawan-kawannya. Dengan wajah yang berseri karena kegembiraan Mahisa Agni berkata, Tuanku, biarlah hamba mohon izin untuk kembali ke Panawijen. Anugerah tuanku itu pasti akan menambah gairah bagi rakyat. Mudah-mudahan bendungan itu akan lekas selesai. Jangan sekarang, jawab aku. Kau harus tinggal di dalam istana ini sedikitnya sepekan. Aku ingin menjamumu supaya kau mendapat kesan yang menyenangkan selama kau berada di dalam istanaku. Terima kasih tuanku, terima kasih, sahut Mahisa Agni. Anak muda itu telah melupakan kepedihan luka di hati sendiri. Yang menguasai jantungnya kini hanyalah pedati, alat-alat dan apapun yang akan sangat berguna bagi bendungannya. Hamba ingin lekas berada di antara rakyat Panawijen kembali. Tunggul Ametung tertawa. Katanya, bagus. Tetapi aku tidak memberimu izin sekarang. Tinggallah di dalam istanaku sehari 2 hari kalau kau tidak mau tinggal selama sepekan. Bersambung ke bab 49. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.